Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kandang Entok, channel yang membahas dunia perentokan. Pada video kali ini, di sini saya akan membahas anakan entok yang usianya baru mencapai sekitar 21 hari. Dimana dalam proses pemeliharaannya, anakan entok ini diberi pakan full pur dari umur 1 hari sampai usia 21 hari. Untuk lebih lanjut informasinya, simak terus videonya, jangan skip ya teman-teman, karena banyak ilmu-ilmu yang mungkin perlu kita catat dan perlu kita praktekkan di kandang agar kita lebih bisa memaksimalkan ternak kita untuk proses pembesaran. Di sini teman-teman bisa melihat ya kondisi anakan entok ini. Ini usianya baru 21 hari, yang mana kemungkinan untuk 2 hari ke depan ini akan kita pindahkan di tempat yang lebih luas lagi. Karena apa? Karena dengan adanya pertumbuhan yang semakin bertambah, otomatis ruang gerak juga semakin harus diperlebar. Hal ini akan mempengaruhi tingkat kesetresan apabila kandang terlalu sempit ya teman-teman. Contohnya teman-teman bisa lihat di video ini usia sudah memasuki 21 hari, tapi kondisi kandang tidak begitu nyaman untuk anakan entok ini. Sehingga ilmu yang harus wajib teman-teman lakukan di kandang yaitu selalu mengontrol keadaan entok-entok yang Tanggal ada di kandang. 26 Desember tahun Seperti pada 2020 contoh guys. video kali ini Ini ya yang kandang yang saya kedua guys. Tadi liput. yang pertama sudah Ini selesai. ada beberapa Ini anakan entok yang saya bagi di 2 kita kandang lanjut breeding. kandang kedua. Untuk usianya hampir selisih antara 21 hari sampai Ini 23 kandangnya agak hari. rusak guys. Karena menetasnya Nanti juga ada selisih tahap berikutnya nanti kita 1 perbaiki sampai 4 hari. pakai Yang pertama bajaringan kita semua. harus persiapkan untuk perluasan kandang, yaitu kita harus menyediakan lahan atau tempat yang mungkin lebih nyaman untuk proses pembesaran dengan jumlah kapasitas yang lebih besar lagi. Di sini saya menyediakan tempat dengan alas yang kita berikan sekam secara merata dan ketebalannya itu sekitar kurang lebih 10 cm dari tanah. Untuk media tempat air minum, kebetulan karena settingan kandang saya itu ada irigasi di tengah, jadi untuk air minum nanti kita tempatkan di atas ram-ram yang sudah dibuat seperti pada video ini ya teman-teman. Ini sangat dianjurkan untuk mengurangi kebecekan pada kandang. Selain itu juga apabila dengan kondisi entok itu basah terus, itu akan mengakibatkan angka kematian pada entok kita itu tinggi ya teman-teman. Sehingga pemberian sekam pun perlu diterapkan, karena sekam ini salah satu media yang bisa menyerap air dan juga bisa menyerap kotoran. Tetapi di sini juga diimbangi dengan kerajinan kita sebagai peternak ya teman-teman. Jadi tidak lantas dengan pemberian sekam seperti ini kita tidak perlu membersihkan kandang. Justru dengan adanya sekam seperti ini kita wajib membolak-balik sekam yang ada di kandang agar kotoran-kotoran yang dikeluarkan oleh entok itu bisa bercampur dengan sekam-sekam yang sudah kita taburkan seperti ini. Dan nantinya sekam-sekam ini juga kita bisa dimanfaatkan untuk menanam tanaman hidroponik seperti cabai dan lain-lainnya. Untuk proses pemindahan nanti sekitar
usia 25 hari ya teman-teman, biar kondisi anakan entok itu sudah cukup kuat untuk ditaruh di tanah. Karena di bulan seperti ini otomatis cuacanya itu agak dingin teman-teman. Kalau malam hari, kalau siang hari suhunya terlalu panas, jadi sangat kontradiksi. Sehingga untuk pemberian air minum pun wajib disuplai dengan jamu-jamuan yang kita rebus setiap harinya. Untuk jamu-jamuan mungkin teman-teman bisa mencari referensi di YouTube saya yang sudah pernah saya upload. Itu berfungsi untuk mengurangi angka kematian karena kondisi cuaca Alas yang sedang saya ekstrim seperti kasih ini. sekam, dan sebelum Dan sekam ini untuk ketebalan sekamnya kita itu bersihkan kurang dulu lebih 10 semuanya, cm ya teman-teman. dan setelah itu kita Itu tabur agar kotoran sekamnya. itu mudah Untuk untuk pergantian bercampur sama sekam kita sekam lihat dan bisa nanti meresap berkala. air dengan sempurna. Kalau sudah kotor Sehingga untuk kita tabur lagi atau kita malamnya ganti itu dengan tidak sekam terlalu yang dingin baru. karena kondisinya itu kering. Kalau lebih bagusnya lagi, Karena teman-teman bisa apabila memakai kondisinya serbuk itu kayu lembab, otomatis akan cepat yang menimbulkan ada penyakit di seperti pemotongan gergaji penyakit kayu. snot Itu dan lebih cekrek ya teman-teman. bagus Apalagi kalau bagus usia entok untuk seperti tadi alas sekitar kandang, 21 hari itu karena sangat daya rawan serapnya cukup angka lumayan bagus kematian. ketimbang sekam padi. Nah ini nanti kita proses menurunkan anakan entok yang usianya sudah 23 hari dengan kondisi fisik yang sudah kuat, gemuk-gemuk karena full pur dari usia 1 hari. Nanti untuk pakan selanjutnya kita mengolah pakan mix dari pakan alternatif. Adapun pakan alternatif tersebut kita hanya memakai 3 jenis bahan baku ya teman-teman. Salah satunya yang jelas itu kita tidak meninggalkan yang namanya konsentrat atau pur selama usianya masih sekitar 23 hari. Paling enggak kita lepas pur itu kalau sudah usianya 1 bulan lebih. Dan untuk pakannya nanti kita mix dari katul, nasi aking sama kangkung, nanti ditambah konsentrat berapa persen untuk pemberian pakannya. Seperti pada di gambar ini, video ini, pemberian pakannya pun itu semi basah teman-teman, bahkan lebih ke kering agar tidak menempel atau tidak merusak bulu pada entok-entok ini, sehingga entok-entok ini akan lebih cepat kenyang dan pertumbuhannya pun maksimal karena tidak terlalu mengeluarkan feses atau kotoran. Itu bisa dicek di kandang. Kalau makannya itu basah ataupun lembek, otomatis anakan entok itu akan terus membuang kotoran, dan kotorannya pun itu terasa basah. Lain kalau kita memberi pakan dengan sistem kering atau lebih bisa dikatakan cemel, itu feses yang dikeluarkan pun akan lebih kering, jadi tidak begitu menimbulkan bau. Untuk pembesaran ini skalanya masih skala ratusan ya teman-teman, nggak begitu banyak. Tetapi kalau misalkan berhasil sampai panen, teman-teman bisa memperkalikan saja nilai jualnya kali berapa ekor. Dan untuk kebutuhan pakan pun itu harus dicatat ya teman-teman, agar bisa sebagai perbandingan atau sebagai tolak ukur hasil yang kita peroleh dalam 1 kali pembesaran. Untuk jenis ini saya campuran ya teman-teman, bisa dikatakan saya adalah pecinta lokal, sehingga untuk jenis saya tidak begitu memikirkan. Yang terpenting dalam proses pembesaran entok ini cepat besar teman-teman, dan
gemuk. Itu poin yang saya harus dapatkan. Kalau induk anakan-anakan ini kita kasih pur dalam 1 bulan itu pertumbuhannya lambat, berarti kita tidak perlu membeli anakan entok itu lagi dan tidak perlu kita mencari keturunan dari kandang tersebut. Karena apa? Karena itu sangat tidak baik untuk proses pembesaran.